Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Bang Tua Gaul, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Tak lupa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita manfaatkan untuk kepentingan keluarga dan sebagian untuk kepentingan sosial. Sahabatku, sholawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah, menuju cahaya Islam yang hingga saat ini kita semua bisa menikmatinya bersama-sama. Saudaraku, kali ini Bang Tua Gaul ingin mengajak kita semua untuk bangkit dari kegagalan usaha menurut syariat Islam. Saudaraku, kegagalan usaha bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses kehidupan yang mengandung hikmah dan pelajaran berharga. Saudaraku, berikut adalah panduan untuk bangkit dari kegagalan usaha. Yang pertama, saudaraku, kita harus bisa menerima keadaan, menerima dengan ikhlas, mengakui bahwa segala sesuatu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kegagalan adalah bagian dari ujian yang diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah apa yang telah ditetapkan untukmu tidak akan melesat, tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah menjadi milikmu. Disebutkan oleh hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, ikhlas tidak berarti pasrah, saudaraku, melainkan memiliki ketenangan hati dalam menghadapi hasil dan tetap siap untuk bergerak maju. Saudaraku, yang kedua adalah kita harus melakukan muhasabah diri, menyadari bahwa setiap kegagalan pasti ada penyebabnya, sehingga perlu melakukan introspeksi diri untuk mencari tahu kesalahan yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Quran Surat Al-A'raf 11. Saudaraku, selanjutnya mengevaluasi strategi usaha, cara kerja, serta niat dan tujuan dalam menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga, saudaraku, kita harus banyak bertawakal dan berdoa. Setelah melakukan usaha yang terbaik, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal memberikan ketenangan hati dan keyakinan bahwa segala ketetapannya mengandung kebaikan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq nomor 3 ayat 3. Saudaraku, di mana saja Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa adalah senjata utama seorang muslim dalam menghadapi kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar selalu berdoa kepada Allah saat menghadapi kesulitan dan kegagalan. Saudaraku, yang keempat, terus berusaha dan kerja keras. Kita tidak boleh berputus asa dan menjadikan kegagalan sebagai motivasi untuk mencoba kembali dengan lebih baik, saudaraku. Dalam hadis disebutkan, jika kiamat akan terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada benih kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, jadi kesimpulannya, mencari pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat mendukung kelancaran usaha di masa depan. Saudaraku, yang kelima, kita harus menjaga lingkungan positif, mencari dukungan dari orang-orang terdekat yang positif dapat memberikan motivasi serta masukan konstruktif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama dan temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku, menjauhi lingkungan yang dapat merusak semangat dan membawa pengaruh negatif, itu semua harus betul-betul kita hindari. Saudaraku, selanjutnya yang keenam, kita harus belajar dari kisah inspiratif. Contoh dari kisah para nabi dan tokoh muslim yang pernah mengalami kegagalan, namun kemudian bangkit dan meraih kesuksesan. Misalkan saja, saudaraku, kita contoh Nabi Yusuf alaihi salam yang mengalami berbagai cobaan berat, namun akhirnya menjadi pemimpin besar di Mesir. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menghadapi penolakan dan kekalahan, namun berhasil menyebarkan agama Islam hingga ke seluruh dunia. Saudaraku, yang ketujuh, kita harus tetap berbuat baik kepada siapa saja. Saat mengalami kegagalan, jangan sampai terpengaruh untuk melakukan hal yang negatif. Tetap berbuat baik dan menjalani usaha dengan prinsip-prinsip etika Islam, karena kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran surat At-Taubah 120. Saudaraku yang budiman, itulah tip-tip kita bangkit dari kegagalan. Islam sangat mengajarkan akan hal itu. Kita tidak boleh putus asa menghadapi kegagalan. Mungkin itu merupakan ujian untuk kita meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Pembahasan kali ini akan kita akhiri. Sampai berjumpa lagi di edisi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak lupa Bang Tua Gaul selalu berdoa untuk sahabat Bang Tua Gaul di mana saja Anda berada. Semoga Anda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kesehatan yang prima, sehat lahir batin, rezeki yang lancar, dan sebagainya. Salam sehat dari Bang Tua Gaul. Sampai jumpa di edisi berikutnya.